Selamat pagi pemirsa. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN resmi disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada Selasa 4 Februari 2025. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Meski masih menunggu aturan turunan seperti peraturan pemerintah, Danantara sudah bisa mulai beroperasi dan ini menjadi langkah awal karena badan itu disebut ditarget pemerintah menjadi super holding BUMN. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 6 Februari 2025 dengan tema Menjaga Langkah Raksasa Danantara bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kita mau menjaga langkah raksasa Danantara, tapi pertanyaan pertama saya adalah Mas Arief, sebetulnya apakah memang Danantara ini sudah kita pahami sesungguhnya keberadaannya supaya kemudian kita bisa menjaga langkahnya? Apa pesan editorial pada pagi ini Mas Arief? Ya, ini adalah sebuah institusi yang besar dan keberadaannya harus menjadi sebuah proses sosialisasi yang juga besar. Karena jangan sampai kita mengalami tragedi gas melon 3 kg lagi yang berlangsung sebuah kebijakan tanpa sosialisasi. Nah, kembali lagi pada Danantara, sebagai sebuah institusi di mana paling tidak itu menghimpun kurang lebih 7 BUMN dengan aset yang hampir 10.000 triliun. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harus mengimplementasi berbagai macam prinsip, diantaranya prinsip kehati-hatian, integritas, dan pada dasarnya harus benar-benar bisa dibebaskan dari berbagai macam konflik of interest, khususnya politik. Karena aset ini adalah aset milik seluruh bangsa Indonesia yang tujuannya untuk dilipat gandakan dan kabarnya untuk menjadi salah satu tools agar growth kita bisa mencapai 8% di akhir 2029. Salah satu yang juga banyak ditanyakan orang ya Mas Arief ya, terutama juga para investor di pasar modal, itu terkait dengan pengaturan BUMN setelah undang-undang yang baru, setelah Danantara lahir. Apakah kemudian BUMN ini tetap akan dipimpin, diarahkan, dikendalikan oleh Kementerian BUMN atau oleh Danantaranya? Bagaimana hubungan keduanya? Ini kan yang banyak sekali ditanyakan orang, dan itu kalau memang tidak jelas bisa membuat ketidakpastian juga. Bagaimana Mas? Ya, kalau kita lihat dengan adanya Danantara tuh ada semacam dua kelompok ya. BUMN yang elit dengan perolehan laba dan kinerja yang sangat baik, dan ada BUMN yang biasa-biasa saja bahkan yang merugi. Dan sampai sekarang kalau kita lihat dengan undang-undang BUMN ini, keduanya masih menjadi salah satu masih menjadi objek yang dipimpin oleh BUMN, kementerian. Namun kalau kita lihat bagaimana Danantara itu juga menginduk, itu juga merupakan salah satu institusi yang bisa mendapatkan kepemimpinan langsung dari presiden. Dan itu yang saya pikir harus bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Jangan sampai ada drama-drama yang tidak perlu dalam hal kepemimpinan. Dan memang kita harus tunggu Leo, bagaimana nanti PP-nya seperti apa, dan governance yang paling pas buat Danantara ini untuk mengembangbiakan aset Indonesia seperti apa. Baik, kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 6 Februari 2025, Menjaga Langkah Raksasa Danantara. Menjaga langkah raksasa Danantara. Pengesahan rancangan Undang-Undang BUMN pada Selasa 4 Februari oleh DPR RI sekaligus resmi meniupkan nyawa pada Danantara. Persiapan pembentukan lembaga bernama lengkap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara itu sudah sejak tahun lalu, termasuk dengan pelantikan kepalanya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Meski masih menunggu aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau PP untuk Danantara dapat memulai beroperasi, langkah awal badan itu sudah digadang-gadang bakal berarti besar, sebagaimana target yang diberikan negara padanya sebagai super holding BUMN. Danantara adalah raksasa aset. Di awal ini ada 7 BUMN yang asetnya ditempatkan di bawah Danantara, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Nasional Indonesia Tbk, PT Pertamina, PT PLN, Mind ID, dan PT Telkom Indonesia Tbk. Berdasarkan dokumen Danantara, nilai aset ke-7 BUMN itu senilai 600 miliar US dollar atau setara 9.600 triliun asumsi kurs Rp16.000 per US dollar. Tidak hanya itu, Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA. LPI didirikan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola investasi dana abadi pemerintah. Hasilnya adalah ibarat penyatuan super holding BUMN Singapura Temasek dengan Badan Investasi Pemerintah Singapura GIC. Maka tidak aneh jika Danantara dicita-citakan akan lebih besar daripada Temasek yang dikenal telah memborong saham Meta, Apple, Amazon, dan Microsoft. Di balik ambisi besar pembentukan Danantara, ada beban yang tak kalah besar diletakkan padanya. Danantara disebut-sebut sebagai salah satu motor utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang sudah ditetapkan Prabowo. Untuk mencapai itu, pemerintah butuh menarik investasi sebesar 3.000 triliun rupiah yang terus berlanjut hingga 2029. Aset Danantara yang besar itulah diharapkan dapat menggiurkan bagi investor luar negeri. Kita sepakat bahwa BUMN adalah motor penting pertumbuhan ekonomi. BUMN Indonesia juga butuh pengelolaan yang lebih profesional dan modern. Tidak hanya itu, aset-aset BUMN yang selama ini banyak yang mangkrak semestinya dapat dibangkitkan dan diberdayakan. Danantara sepatutnya bisa menjadi jawaban atas hal itu. Namun, kita juga tidak boleh naif. Begitu besarnya aset yang dimiliki Danantara berarti juga menyimpan risiko besar. Bahkan sebelum Danantara mencapai fase seperti Temasek yang menjadi pemilik saham perusahaan-perusahaan raksasa, risiko hadir dari mekanisme leverage yang terus digaungkan untuk menarik investasi. Kita mahfum, leverage dapat menarik dana cepat, tetapi konsepnya yang berupa utang bisa justru menjadi bumerang bagi aset-aset berharga BUMN kita. Kemudian berkaca pula pada perjalanan Temasek, bahkan di fase saat ini sebagai salah satu perusahaan investasi besar dan terpercaya dunia, bukan berarti tak pernah mendapatkan hasil apes. Hasil besar butuh pertaruhan besar, termasuk yang pada 2022 profit 11 miliar US dollar, rugi 7 miliar US dollar di tahun berikutnya. Dengan begitu, pemerintah sama sekali tidak boleh main-main dalam pengelolaan Danantara. Bukan saja sumber daya manusia yang harus benar-benar profesional dan mumpuni dalam tingkat dunia, pemerintah juga harus menerapkan sistem check and balance yang sangat ketat. Berikut juga, intervensi politik dan konflik kepentingan benar-benar haram di Danantara. Pemerintah harus menyadari setiap langkah Danantara adalah langkah raksasa yang membawa implikasi sangat besar. Penggabungan aset BUMN dan dana negara membuat pertaruhan Danantara lebih dari sekadar risiko korporasi. Jika Danantara salah urus, bisa-bisa perekonomian negara yang bakal tergerus. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan Mas Arief untuk mendengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Arief, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak. Baik, makasih Bang Leo, Bang Arief, makasih banyak. Jadi begini, prinsipnya kita sepakat. Ya, prinsipnya kita sepakat terhadap adanya amandemen Undang-Undang BUMN ini, karena jujur saja BUMN ini menjadi lokomotif sumber korupsi Republik ini dari segala aspek BUMN yang ada. Nah, prinsipnya kita sepakat. Tapi yang lebih menjadi PR negeri ini, Bang Arief, adalah pertama, saya sangat pesimis dengan program Mas Prabowo. Karena apa? Untuk masuk pada anak negeri Indonesia emas ke depan, kerja menteri yang begitu besar, kalau Gus Dur mengatakan DPR kayak TK, saya mengatakan kabinet sekarang ini TK. Karena ini sudah menghabiskan keuangan negara yang begitu besar, yang tidak ada endorsement kinerja mereka dalam konteks Kalau prestasi. kita fokus ke danantaranya dulu Pak Bion, fokus ke danantaranya dulu, silakan Pak. Ya, saya prinsipnya setuju, Bung Leo. Yuk. Ya, saya setuju bahwa ini ada amandemen terhadap Undang-Undang BUMN. Karena kita melihat di BUMN ini juga adanya beberapa BUMN yang notabene melakukan adanya diduga kuat terhadap proses tindak pidana korupsi. Maka tentu ada pengawasan yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh DPR sebagai institusi kinerja mereka. Itu satu. Tapi yang saya lebih fokus, Bung Leo, Bang Arief, adalah kenapa tidak Mas Prabowo sekarang mengumpulkan para pakar-pakar daripada sains teknologi. Anggarkan lewat APBN. Kita menyanyi Amerika untuk membangun pesawat Apollo. Jangan kita beli kereta api, kita beli, ini kita beli semua, kita beli kok itu kita banggakan, Bang Arief. Harus ada peningkatan dari kondisi BUMN-nya, itu ya usul Pak Bion ya? Ya, benar itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini kalau bicara soal BUMN, mungkin karena dulu ada stigma ya Mas Arief, bahwa ya ini ada kepentingan yang lain begitu. Nah, ini bagaimana memastikan ketika kemudian ada danantara, stigma itu hilang begitu? Ya, kita tidak bisa membebaskan 100% terhadap hal-hal yang pada dasarnya menjadi beban BUMN itu sendiri. Bahwa seringkali kita melihat bahwa untuk berbagai macam kasus, berbagai macam tantangan pembangunan ke depan, ada penugasan-penugasan yang memang harus dipikul oleh BUMN, dan kadang-kadang BUMN yang memikul penugasan tersebut belum tentu juga akan pernah bisa menghandle beban yang sedemikian besar. Namun kekhawatiran publik terhadap kinerja BUMN, terhadap risiko korupsi itu memang harus dijawab. Kenapa? Karena aset-aset yang sedemikian besar itu merupakan salah satu hal yang merupakan ya kekayaan kita bersama. Kalau misalnya danantara ini hanya akan dengan mudah tidak memiliki prinsip kehati-hatian yang baik dan menggadaikan aset-aset ini hanya untuk adanya kapital masuk, dan pada akhirnya kita terjerat hutang, itu merupakan salah satu hal yang juga tidak kita inginkan. Makanya moral hazard seperti itu amat sangat dikhawatirkan oleh publik. Dan kalau sekarang kita mau berbaik sangka, kita lihat saja berbagai macam potensi-potensi besar yang bisa kita raih dengan adanya kolaborasi, sinergi antar BUMN yang ada di bawah Danantara. Bagaimana kalau misalnya bank-bank tersebut akan melakukan ekspansi atau bank-bank tersebut akan kolaborasi dengan PLN
BSN atau main ID. Baik. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita akan jeda dahulu, Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, bagaimana kita bisa mensupport Danantara dengan positif tapi dengan juga kehati-hatian? Betul. Itu merupakan salah satu hal yang mutlak. Kenapa? Karena kita tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa itu adalah aset bangsa, aset rakyat yang harus dijaga baik-baik. Karena kalau kita lihat dengan 9.600 triliun yang mereka kuasai dari 7 BUMN ini, kabarnya Danantara itu akan menjadi sovereign wealth fund yang terbesar nomor 4 di dunia. Dan memang kalau kita lihat karakteristik dari Indonesia kan berbeda seperti Temasek. Kita punya sektor hulu yang bisa diandalkan. Kita punya banyak sekali kekayaan sumber daya alam. Dan kita punya market. Sehingga bagaimana kita akan melihat Danantara itu tidak seperti Temasek yang akan spend di luar, invest di luar. Kita bisa hadirkan dana dari luar justru masuk ke Indonesia untuk kita kembang biakan demi percepatan pertumbuhan. Jadi apabila kita sekali lagi ingin berbaik sangka, kita lihat prospeknya ke depan itu sangat besar, tapi prospek yang sangat besar juga pasti akan dibarengi dengan risiko yang sangat besar. Sehingga mitigasi risiko ini kalau bisa jangan sampai meninggalkan Kementerian Keuangan agar bagaimana Kementerian Keuangan juga bisa ikut mengontrol beban-beban yang pada akhirnya akan dipikul oleh seluruh rakyat. Termasuk juga mungkin harus diperjelas adalah sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Investasi. Betul. Supaya kemudian tidak tumpang tindih dan dana yang ada itu benar-benar terpakai dengan baik. Ya, dan semua itu memerlukan kontrol bersama, bagaimana sekarang parlemen, pemerintah untuk sama-sama memperhatikan bahwa 9.600 triliun itu bukan jumlah yang kecil, dan itu bisa menjadi sebuah tools mencapai pertumbuhan 8% apabila kita benar-benar bisa mengelolanya. Baik, kita harapkan itu yang akan terjadi supaya kemudian raksasa Danantara ini bisa terjaga langkahnya. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Leo. Pagi. Pemirsa, pemerintah harus menyadari bahwa setiap langkah Danantara adalah langkah raksasa yang membawa dampak sangat besar. Penggabungan aset BUMN dan dana negara membuat pertaruhan Danantara lebih dari sekedar risiko korporasi. Jika Danantara salah urus, bisa-bisa perekonomian negara yang bakal tergerus. Saya Leona Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.